Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 3 semuanya? Sudah siap ya? Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan buka bukunya halaman 35. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan tugas tentang mencari bilangan yang belum diketahui dalam soal penjumlahan dan juga pengurangan ya. Hari ini kita akan melanjutkan ke materi tentang menyelesaikan soal cerita. Jadi ada kalanya kita mengerjakan soal tetapi soalnya tidak langsung berupa angka-angka seperti ini ya, tetapi berupa cerita. Nah, dari cerita itu baru kita terjemahkan ke kalimat matematikanya. Apakah itu nanti jadi pengurangan atau penjumlahan ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan dalam soal cerita, kita harus teliti dalam membaca soal. Jadi di dalam soal atau di dalam cerita tersebut biasanya tidak langsung ada kalimat dikurangi atau ditambah, tetapi biasanya menggunakan kata-kata sehari-hari seperti ada yang hilang atau terjual atau lepas atau pecah atau memberi atau membeli. Nah, seperti itu. Nah, itu dari kalimat-kalimat itu nanti baru kita akan mengartikan bahwa itu dijumlahkan atau dikurangi. Sekarang kita coba mengerjakan, kita coba dulu membaca contoh soal. Di sini kita baca sama-sama ya. Usman adalah seorang pedagang telur ayam. Ia membeli 875 butir telur. Hari ini terjual 369 butir. Pertanyaannya, nah di sini kita harus perhatikan ya, berapa butir telur yang belum terjual. Nah, di sini kita garis bawahi dulu angka-angka yang ada di dalam soal. Kemudian kita perhatikan di sini masuk dalam penyelesaian operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, di sini kita baca di sini hari ini terjual. Nah, kalau terjual berarti pasti jumlahnya berkurang. Jadi nanti ini penyelesaiannya yaitu dalam operasi pengurangan. Jadi telur yang dibeli sama dengan 875. Telur yang terjual 369. Nah, sedangkan pertanyaannya yaitu telur yang belum terjual. Berarti kita harus mengurangi jumlah telur sebelumnya yaitu yang di awal dikurangi dengan telur yang terjual hari ini. Jadi 875 dikurangi 369. Baru kita lakukan cara seperti biasanya bersusun ke bawah dengan teknik meminjam apabila harus meminjam ya. 5 karena nilainya lebih kecil dari 9, jadi kita tidak bisa mengurangi, maka 5 harus meminjam 1 puluhan kepada angka 7 menjadi 15. Kemudian 15 dikurangi 9 hasilnya 6. Ditulis di bawahnya sini. 7 yang tadinya sudah dipinjamkan ke angka satuannya 5, maka ini sudah bukan 7 tetapi berkurang 1 jadi 6. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian ratusannya kita kurangi juga. 8 dikurangi 3 sama dengan 5.
Nah, kita sudah menemukan jawabannya. Jadi telur yang belum silakan dibalik ke halaman selanjutnya, halaman 36. Latihan 14. Kita coba kerjakan bersama-sama soal nomor 1. Kita baca dulu ya. Jumlah buku di perpustakaan pondok ada 656. Dipinjam anak-anak 367. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah buku yang tidak dipinjam? Nah, di sini kita perhatikan ada kalimat dipinjam. Dan yang ditanyakan buku yang tidak dipinjam. Jadi, karena dipinjam itu berarti buku yang tadinya awalnya ada 656 akan berkurang karena dipinjam. Jadi nanti penyelesaiannya berupa pengurangan. 656 dikurangi 367, yaitu jumlah buku yang dipinjam. Nah, sekarang kita langsung hitung dengan cara bersusun ke bawah ya. 656 dikurangi 367. 6 dikurangi 7 tidak bisa ya, jadi kita pinjam 1 menjadi 16. 16 dikurangi 7 hasilnya adalah 9. Nah, kemudian 5 ini karena tadi sudah dipinjam 1, ini menjadi 4. 4 dikurangi 6 tidak bisa juga, jadi kita pinjam sekali lagi, ini menjadi 14. 14 dikurangi 6 hasilnya adalah 8. Nah, ini sudah bukan 6 lagi ya, karena tadi sudah dipinjam 1 oleh 5, jadi ini menjadi 5 karena dikurang 1. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Jadi 656 dikurangi 367 hasilnya adalah 289 buku yang tidak dipinjam. Nanti jangan lupa ditulis jadi seperti ini ya. Jadi jumlah buku yang tidak dipinjam adalah 289 buah. Seperti ini ya nanti cara pengerjaannya di buku tugas. Nah, jadi tugas hari ini yaitu latihan 14 nomor 2 sampai dengan 5. Jadi hanya 4 soal saja. Nah, sampai di sini dulu matematika pelajaran untuk hari ini. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.